Ya, darah haid. Ya. Darah haid itu darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita yang sehat. Ya. Wanita yang sehat dan itu dikeluarkan setiap 1 bulan sekali. Nah, darah haid ini keluar dari jalan yang sehat juga. Bukan penyakit maksudnya kan gitu. Ya. Dan waktu itu darah haid itu rata-rata gitu. Rata-rata itu mengeluarkannya sekitar 1 minggu. Nah, 1 minggu ya. Terus paling sedikit itu 1 hari 1 malam itu wanita mengeluarkan darah haid. Dan paling banyak orang wanita, seorang gadis ataupun perempuan yang sudah punya istri ya, tapi dalam waktu sehat itu rata-rata setengah bulan atau 15 hari itu darah haid. Jadi orang yang sedang ada undur atau bulanan atau darah haid atau sedang menstruasi itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa ya. Usahakan tidak boleh membaca Al-Quran karena dalam tubuhnya itu dikatakan oleh Kanjeng Rasul bahwa darah itu adalah darah kotor, berarti masih mengeluarkan darah kotor. Jadi ya berusahalah kalau perlu ya ditinggalkan, yaitu sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Tambah lagi jangan masuk ke masjid atau itikaf di masjid, hindari itu dulu, itu darah haid. Nah, di mana darah haid itu? Bagaimana ciri-cirinya kalau sudah rampung atau sudah selesai? Kalau sudah selesainya kita cek dulu, gitu. Kita cek. Misalkan sudah 1 minggu kan biasanya atau umumnya 1 minggu ya, 1 minggu itu kita cek pakai kapas. Nah, wah sarumen ya, enggak ini saru ya. Memang hukumnya seperti itu dan ini saya sampaikan ya. Pakai kapas, masukkan ke dalam lubangnya itu, gitu. Kita lihat. Setelah masukkan ya agak dalam sedikit ya, itu dimasukkan pakai jari saja, jangan pakai alat neko-neko, nanti bahaya itu. Pakai kapas masukkan lewat jari, pakai jari. Di situ kita cek kapas itu warnanya apa, gitu. Karena biasanya warnanya merah ke coklat-coklatan itu belum suci ya toh. Terus kemudian merah muda itu juga belum suci. Cek lagi pakai kapas sama ya. Pokoknya setiap mengeceknya pakai kapas, dimasukkan ke dalam lubang itu. Kemudian dicek sudah kuning. Nah, walaupun itu masih kuning berarti belum suci. Nah, masih kuning belum suci, cek lagi. Nah, kalau benar sudah bening atau sudah putih atau bening ya, sudah bening itu berarti sudah suci. Nah, cara ngeceknya seperti itu, pakai kapas, jangan pakai yang lain ya, jangan pakai yang lain. Nah, biar karena kulitnya sensitif, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus menggunakan kapas. Nah, kalau sudah sudah suci, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mandi. Ya, mandi besar. Mandi besar. Terus semuanya. Nah, namanya besar itu dari kepala sampai ujung kaki itu jangan sampai ada yang tidak terkena air. Semuanya harus bersih. Jadi sebelum mandi ya wudhu dulu, disunahkan wudhu dulu. Nah, sebelum wudhu dibersihkan dulu badannya yang mungkin kena
kotoran atau kena cat atau kena air, kena minyak, kena semen, itu dibersihkan dulu. Nah, setelah dibersihkan baru terus mandi. Dan usahakan misalkan rambutnya itu agak lebat gitu ya, digosok-gosok itu. Ya. Dan setelah itu dalam waktu mandi ya, pertama kali jangan menggunakan sabun. Ya. Jadi harus benar-benar air yang suci. Ya. Setelah semuanya rata, sudah terkena air semua, itu baru boleh menggunakan sabun. Nah, waktu mandi kita juga diniati dengan baik. Nawaitul ghuslali li raf'il hadasil akbari minal haiti fardho lillahi ta'ala. Itu doanya mau mandi haid. Nah, setelah itu mandi jibur-jibur, sudah selesai, sudah bisa beribadah seperti biasanya. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah 15 hari? Nah, kalau sudah 15 hari tidak usah dicek. Ya. Kok sudah 15 hari kok tetap keluar darah, bahkan ada yang sampai sebulan 2 bulan tetap mengeluarkan darah itu ya. Itu kalau sudah 15 hari langsung mandi ya, langsung mandi besar. Terus tetap boleh tidak boleh, tapi wajib sholat. Kalau puasa ya puasa, dan juga boleh membaca Al-Quran, dan juga boleh i'tikaf di masjid, asal tidak mengganggu suasana di masjid, gak apa-apa. Itu kalau sudah 15 hari. Kenapa? Karena kalau sudah 15 hari itu darahnya bukan darah haid lagi, namanya darah istihadhah. Tahu cara istilahnya darah penyakit. Berarti harus diperiksakan ke dokter. Bagaimana kondisi badan itu sehat atau tidak. Kita harus dicek dulu ke dokter. Nah, terus ada seorang wanita sampai 3 bulan kok mengeluarkan mengeluarkan darah, terus bagaimana? Ya itu, setengah bulan sholat, setengah bulan nggak sholat, gitu aja, kan enak loh. Setiap setengah bulan harus mandi jinabat, atau mandi besar, mandi haid, karena bersuci karena haid gitu. Nah, diusahakan dalam waktu haid itu anggota badan kalau bisa jangan sampai lepas ya, jangan potong kuku, jangan potong rambut gitu kalau waktu haid itu. Nah, kalau terpaksa kukunya itu sudah panjang-panjang, belum sempat dipotong, ya nanti waktu mandi besar itu kukunya yang dipotong tadi ikut dimandikan. Ya, kita hati-hati dalam hukum atau wirai ya, karena anggota tubuh itu kalau bisa, kalau lepas dari tubuh itu dalam keadaan tubuh yang sehat, yang suci itu. Terus haid itu biasanya itu wanita yang sudah balik yang terkena haid itu. Wanita yang biasanya mengalami haid itu sekitar umur 9 tahun. Umur 9 tahun sampai 12 tahun ya. Itu. Nah, terus bagaimana kalau sudah lebih dari 12 tahun? Kalau sudah lebih dari 12 tahun kok dia itu belum haid. Bahkan ada tetangga saya itu sampai 18 tahun itu belum haid. Ya, umurnya sudah 18 tahun. Ya, hukumnya kalau sudah umur 12 tahun hukumnya itu sudah balik. Walaupun belum haid ya, sudah balik. Berarti sudah
wajib menjalankan kewajiban sholat, puasa, ya. Tidak boleh misalkan dia itu nggak sholat ya wajib qadha, dia misalkan nggak puasa ya tetap wajib qadha, ya gitu. Nah terus ada lagi setelah kalau balik itu antara laki-laki dan perempuan beda, kodok gitu. Kalau laki-laki itu sampai umur 14 tahun, ya. 10 itu minimal, 14 tahun itu maksimal. Berarti kalau seorang lelaki atau perempuan sudah balik itu, dan tanda-tandanya balik itu tidak ada. Misalkan kalau laki-laki tanda-tandanya adalah bermimpi ihtilam, ya, bermimpi melakukan enak-enak yo. Yes pokoknya nyang, bermimpi bersetubuh. Nah, tapi sudah 14 tahun kok belum pernah bermimpi itu, belum. Nah itu ya tetap itu sudah balik karena memang umurnya sudah umur balik gitu. Jadi ya ada sedikit perbedaan antara lelaki dan perempuan. Nah pada waktu haid itu seorang wanita juga tidak boleh berkumpul atau hubungan suami istri, walaupun itu sudah sah, ya, suami istri kan sah, tidak boleh, hukumnya haram. Karena secara medis kalau seorang istri yang baru mengalami haid dan berhubungan suami istri dengan suaminya, ya, itu bisa menimbulkan penyakit, ya, bisa menimbulkan penyakit karena darah haid itu sendiri kan penyakit, ya. Ketika darah haid itu masuk ke dalam rahim, maka si istri atau si wanita itu tadi bisa mengalami atau ada penyakit kista. Mungkin ada penyakit lain juga. Maka itu dari agama Islam melarang orang yang baru datang bulan itu melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah. Dan siapa yang wajib belajar tentang hukumnya haid? Ya semuanya wajib, ya. Laki-laki perempuan semuanya wajib. Walaupun seorang laki-laki dia wajib belajar itu karena kalau istrinya itu lupa maka sang suami harus mengingatkan. Kalau dia punya putri, anak perempuan, dia juga wanita itu haid. Nah, istri wanita putrinya itu juga haid. Nah, itu seorang bapak itu harus memberitahu kepada putrinya, ya, harus mengajarinya biar tahu. Kalau tidak tahu, ya kan seorang lelaki itu memang punya tanggung jawab, gitu. Memang punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya tentang ibadahnya, tentang kebaikannya, bahkan tentang keburukannya pun dia mempunyai kewajiban, yaitu bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita itu sebagai seorang laki-laki itu ya memang berat tanggung jawabnya. Jadi harus mendidik anak, harus mendidik istri, dan itu harus kita lakukan. Itu tentang haid, ya. Jadi saudara-saudaraku, kita nak masalah haid itu dulu dan sekarang sudah berbeda, ya. Kalau sekarang sudah ada seperti
pempes, sotek, dan lain-lain itu lebih praktis dan itu lebih nyaman. Nah, wah promosi sotek ini enggak, itu cuma contoh saja. Karena dulu itu enggak ada ya seperti itu, enggak ada. Ya orang head itu ya penting cuman dilap-lap itu aja. Paling dilap, dicewoki ya. Lah kenapa memang tidak ada alat seperti itu kok. Jadi ya seperti itu. Loh, Pak Ustadz, kenapa kok kamu paham? Iya, memang saya belajar. Walaupun saya itu laki-laki, saya belajar ya. Kalau lebih ringkasnya itu kamu belajar ada kitab khusus ya, gitu. Namanya kitab Risalatul Mahid. Itu bisa dipelajari. Atau yang lain di kitab-kitab fikih juga ada, tapi yang paling mudah itu. Saudara-saudaraku muslimin wal muslimat yang dibahagiakan oleh Allah, itulah kenapa wanita kok diberi darah haid. Ya memang pada dasarnya wanita itu kemaki, sok cantik, sok ayu, kemayu ngono lho. Ya toh. Dikasih darah haid itu biar wanita itu tahu bersuci. Dia tahu dan dia harus melakukan kebersihan. Karena kalau tidak ada kebersihan, tidak melakukan bersih-bersih, baik itu dirinya sendiri maupun rumah atau lingkungan, itu seorang wanita itu cuman kemayu tok. Ya, maka Allah memberikan haid itu biar dia bersuci, berbersih diri, membersihkan dirinya sendiri dulu, kemudian baru lingkungan sekitarnya gitu.